jiwa kita ini perlu berlindung, butuh perlindungan. Maka untuk perlindungan ini, tempat satu-satunya minta perlindungan hanya kepada Allah. Kita buka dua surat terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Falaq dan An-Nas. Dalam hadis Ahmad disebutkan Utbah bin Umair. Beliau membawa bagal, peranakan. Itu jenis binatang di Arab. Peranakan antara kuda dan keledai. Nabi yang duduk di atas. Maka yang membawa bagal ini sahabat ini. Maka Nabi bertanya, kalau bahasa awaknya, gantian kita lai. Biambo yang berjalan, engkau yang naik. Maka Uqbah bin Umair ini berfikirnya, masa awak lo nanya Nabi mela awak, tindak kau dosa awak gor, durhaka pikirannya. Semua ayah awak melo keledai go, awak naik deteh, walau nyanggui lo. Kira-kira lah kece orang wekong, itu nanti tak terbayang dia. Deknya yang Nabi ngerti sagannya tadi. Nabi turun selai. Naiklah Nabi. Makanya naik dek perintah disuruh naik aja. Tapi sebentar lah Rasulullah turun lagi. Sekedar memenuhi perintah Nabi saja. Duduk sebentar, rambut tu tidak lama lah duduk di atas gelisahnya. Turunnya surahnya Nabi naik balik. Nabi naiklah balik. Lalu apa kata Nabi kepada Utbah bin Umair ini radhiyallahu anhu? Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah surat yang tidak ada permohonan perlindungan yang lebih sempurna daripada itu? Mau ya Rasulullah? Bacalah olehmu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang disebut dengan Mu'awwidzatain. Dua surat permohonan perlindungan. Dan dua surat ini turun sekaligus dalam asbabun nuzulnya. Jadi kalau ingin mohon perlindungan Bapak Ibu, bacalah dua surat. Tidak ada yang lebih sempurna kata Nabi kalau ingin mohon perlindungan. Dan Nabi SAW juga membaca ini dalam salat subuh, dalam safar ya. Al-Falaq dan An-Nas, ketika beliau safar, beliau baca ini dalam salat subuh. Dan beliau mengatakan, bagaimana? Bukankah ini surat yang sempurna? Kata Nabi. Nabi yang mengatakan, ini sempurna. Perlindungan dari apa sempurnanya? Itu kita lihat. Bermohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. A'udzu. Ayat ini diawali dengan a'udzu, permohonan perlindungan. Dan ini salah satu daripada mukjizat Al-Quran. Perintah sebelum baca Quran apa? Ta'awudz, berlindung.
sebelum membaca Al-Quran berlindung, penutup dari Al-Quran juga berlindung. Berarti manusia ini tidak lepas dari harus awakku selalu mohon perlindungan ka Allah. Hati aku hati aku harus ada bagantuang selalu minta perlindungan ka Allah. Mohon perlindungan ka Allah. Keadaan hati awak. Ka membaca Al-Quran berlindung. Penutup dari Al-Quran itu sendiri adalah perlindungan. Kata a'udzu, asal katanya auzun. Artinya tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah. Ketika awak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka di hati harus ada rasa aku berlindung dengan Allah atau kepada Allah. Makna di hati itu tidak ada nan bisa melindungi, memang hanya Allah. Terus ada di hati kecil ulama. Tidak ada nan bisa melindungi kecuali Allah. Kalau nan lain-lain bisa awak minta tolong ke orang. Tapi nan setan ko bisa awak minta tolong. Ambo kerja di imam misalnya. Pak Bu minta tolong cik usia setan kok tiba ni bisa? Tak bisa. Atau awak ke salat. Jauh sebentar dia ke salat. Tak bisa. Menjawablah. Ambo ke salat khusyuk kini cik lu. Ambana ambo ya setan yo. Menjawab lu deh. Ambo hanya. Tak. Maka ketika minta perlindungan, kalau ada kata a'udzu, berarti memang tak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Tu harus ada di hati wak tah. Di hati. Kau kan cerita hati wak kini lah. Harus ada itu di hati. Tak sekedar muncung. A'udzu billahi minasyaitan. Itu kau memperancak suara. Memperancak hati kini lah. Kalau suara yo, alhamdulillah lah pakai latihan gaya wak. Untuk tahsin gaya lah paparancak huruf wak. Da au doh, au. Lah doa latihan itu. Kini latihan hati wak le. Ba ketika membaca a'udzu, tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah. Itu dia. Kasih awak memohon perlindungan tadi dengan Rabb bil falaq. Kalau di situ diartikan berlindung kepada. Kalau kepada apa syaratnya? Ila ana azhabu ilal madrasah. Aku pergi ke sekolah. Ke itu ila, kepada. Tapi kalau dengan di situ kepada. Dalam tafsirnya membedakannya. Aku pergi kepada pimpinan. Itu kepada. Berarti berjarak enggak? Sesuatu yang berjarak. Aku pergi kepada pimpinan. Berjarak. Aku pergi dengan. Berarti berdampingan. Maka di hati. Kau di hati lo lihat. Ketika membaca a'udzu bi rabbi atau a'udzu billah,
perasaan di hati awakku memang dakik je Allah, atau Allah tu memang dakik je awak, tak jauh dah. Marasu aku perasaan ke Allah tu dakik je awak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya hamba-Ku kepadamu tentang aku, katakan aku tu dekat. Selalu menyertai, itu maksudnya. Selalu menjaga, selalu memelihara. Jadi ketika awak berlindung, ya Allah, tidak ada tampik berlindung kecuali Engkau. Dan di situ ada rasa, kau rasa apa? Allah tu dakik, tidak jauh dari awak. Kalau perasaan Allah tu jauh, tentu merasa awak pertolongan kau juga jauh. Tapi ketika Allah tu awak merasa Allah tu dakik, awak merasa pertolongan tu pasti datang. Makanya itu yang istilah orang putih kaji. Ayo putih marifat. Nyo yakin Allah tu akan menolong. Yakinnya Allah akan menolong. Tapi kalau awak merasa Allah tu jauh, datanglah keraguan. Leka bisa ko ke? Leka mungkin ke? Karena awak merasa Allah tu tidak di dekat. Awak merasa Allah tu jauh dari awak. Jauh dalam arti bantuannya, pertolongannya, perlindungan. Walaupun ayatnya kau pendek, a'udzubi rabbil falaq, tapi kau intinya awak merasa tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah, dan awak merasa pertolongan Allah itu dekat ke awak. Harus putih itu dulu, baru masuk aja. Baru masuk, awak membaca itu ada nur. Kenapa? Karena awak membaca yang dari hati, jo tidak dari hati itu beda. Tahu, ibu-ibu saya sudah mengecehan, sudah sabana sayang ka dia, cik awak ka. Awak umur lampai 50, orang rumah lampai 5, macam ni. Tahu indak? Tanya lagi indak? Kau iyo, kau indak? Jalih ni indak? Kau muncuang, saya kena cik. Kau dari hati, tahunya manusia saya tahu. Ada sentrumnya nandiri hati jo indah teh. Tahu. Kini kau ada jo rasa kawak kadiri awak tu. Ketika awak membaca dengan yakin, ada rasa kadiri itu. Yakin. Nabi SAW, contoh ringan saja. Sejarah nalah awak tahu. Nabi ketika itu ada Suraqah yang mengejar Nabi dalam ketika hijrah ke Madinah. Nabi gantungan pedangnya, lalu beliau duduk istirahat sampai beliau tertidur. Datang Suraqah, kau dia ambilnya pedang Nabi yang bergantung tadi, letaknya kali ya Nabi. Itu saja kau. Siapa yang bisa menolong saat ini? Ada lisan Nabi, Allah, Allah, Allah. Dek keluar Allah ku dari hati, Pak. Tajatuh pedangnya. Coba dia, Pak. Allah ku dek takwik saganya. Atau takkan Allah tindak waktu itu, takkan mati salah. Jadi sesuatu yang datang dari hati membuat orang gemetar. Teriakan takbir sahabat ketika perang menggentarkan jiwa-jiwa orang. Aku perlunya. Dalam ayat kok perlunya keyakinan saja. Bahwasanya tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah. Bahwasanya pertolongan Allah tu sangat dekat. Bi rabbil falaq.
Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang melindungi. Artinya rububiyahnya Allah. Tapi Rabbnya apa? Rabbnya falak. Atau falak. Kalau di sekolah diartikan subuh. Kata falak artinya membelah. Faliqul habbi wan nawa dalam Al-Quran. Yang membelah biji-bijian. Butir-butiran dan biji-bijian. Faliqul isbah. Yang membelah kegelapan di waktu subuh. Wa auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa. Anidrib bi'asakal bahar. Agar engkau pukulkan tongkatmu ke laut. Fam falaqa. Falaqa. Maka terbelahlah laut. Al-falaq artinya membelah. Atau terbelah. Kenapa subuh dikatakan membelah? Karena waktu itu malam. Keluar cahaya putih. Dibelahnya kegelapan malam. Kemudian sansuanya itu Pak. Dibalahnya malam. Bentuk dari mulanya dari timur. Di sansuanya membalah Pak. Sampai habis hitam ke sana. Nah, nampak putih saja. Membelah. Nah, membalah kau kan bantuan sih. Untuk mengguntiang. Nah, dibalah. Dari awak berlindung, yang awak minta perlindungan ke Allah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan. Syarri itu keburukan. Lawan dari syarri itu apa? Khair. Itu lawannya. Khair, syarri. Ma apa-apa, khalaqa, yang telah diciptakan. Fi'il madhi. Dari kejahatan, apa-apa. Seluruh apa yang telah Allah ciptakan. Kejahatan itu, yuk sabuilah. Kejahatan makhluk, itulah. Bukan kejahatan, keburukan yang mungkin ditimbulkan oleh makhluk. Kejahatan yang mungkin timbul dari makhluk. Seluruhnya. Jangan dianggap kejahatan itu dari orang saja, tidak. Sedang lalok-lalok lama di rumah, tiba meteor jatuh ke rumah, bagaimana? Siapa bisa melindungi itu? Hanya Allah. Kan tak tahu ada. Sedang lalok lama masuk kalimanya ke telinga, itu kalimanya. Senisanya kalimahir. Kalimah. Senisanya apa itu? Kalimanya. Kalimahir. Awak sedang lalok lama tidak tahu apa-apa. Siapa yang bisa melindungi itu? Allah. Kau masuk sampai ke dalam telinga, siapa yang bisa melindungi? Bahkan awak sedang lalok pun dijaga Allah tu. Melalui manusia Allah kata. Masukan kati manusia. Jangan gaduh-gaduh sedang lalok. Allah jaganya. Jangan gaduh-gaduh sedang lalok. Boleh bos nan lalok. Bila beliau sedang lalok. Apa sedang lalok bu? Sedang tak boleh digaduh. Apa jago wana? Sedang lalok. Awak sedang parkir, tiba-tiba rabah tentang kayu. Kan tak tahu. Awak sedang tagak-tagak, putih belong rem orang. Awak sedang tagak tepi jalan. Kan kejahatannya, keburukan. Awak yang awak tak tahu. Akasih awak minta berlindung dari nan modi-modi itu. Ka Allah. Maka perlu apa baca? Maka Nabi baca itu bila 3 kali subuh, 3 kali asar. Al-Falaq dan An-Nas. Setiap sudah salat yang lain, zuhur, maghrib, isya, sekali-sekali. Subuh, asar, 3 kali. Ini yang dibaca Nabi. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan dari kejahatan
dari keburukan. Ghasiq, arti ghasiq. Kalau artinya penuh, penuh. Azab di neraka pun ada namanya ghassaqa. Illa hamimau wa ghassaqa. Darah dan nanah yang memenuhi tubuh atau memenuhi danau tadi, yang angin dan dingin, namanya ghassaq. Artinya penuh. Kalau malam di situ diartikan malam. Kenapa dikatakan malam itu penuh? Karena hitamnya lah panuh langit, lah panuh dengan kegelapan. Tidak ada cahaya oleh. Iza apabila waqaba. Arti waqaba lubang. Dan ada batu gadang, ada berlubang ke dalam. Lalu dimasukkan ia ke dalam misalnya. Yo penuh yo dalam ke dalam. Memaknai apa? Sudah ada batu gadang, ada lubang dalam leleh. Kira-kira cameh enggak, Pak? Jangan-jangan ada isino kau ini. Ada pawinino ketakutan. Malam yang telah gelap gulita kalau di situ. Kalau diartian bah, malam yo sabanalah masuk ke dalam lubangnya. Kalam sabana kalam. Kalau matahari tabanam lah kalam dah. Tapi masih ada bulan. Kini je bulan-bulan tak dah. Kalam. Je bintang-bintang tak dah. Rupanya langit ko ditutupi oleh awan yang hitam. Sudah hari kalam, bulan tak ada, langit ditutupi lo je awan hitam. Bah kalamnya. Kalam mana namanya tadi? Piri. Kalam piri. Bakok berlindung wak dari malam tu karena kejahatan umumnya muncul di waktu malam. Umumnya orang merencanakan kejahatan malam, orang beraksi dengan kejahatannya bila malam. Awak berlindung ke Allah tu dari kejahatan malam. Dari kejahatan malam. Berlindung wak ke Allah. Bacalah surah. Wa min syarrin naffatsati fil qadar. Dari kejahatan nafasat. Nafasat asal katanya nafasa. Arti nafasat meniup dengan menggerakkan lidah tapi tidak mengeluarkan ludah. Coba ulang lihat. Meniup dengan menggerakkan lidah, ambui garian lidah tapi tidak mengeluarkan ludah. Coba. Biasa dilakukan oleh tukang sihir. Limau purui di atas meja. Kalau tidak engkau ada yang mengajar. Tapi tidak ada keluar ludah lah. Kamanya meniup fil uqad. Pada ikatan. Orang tukang sihir dulu tu. Bakabik-kabik. Sampai kini masih ada sihir. Al-Quran tidak mengakui sihir. Cuma mengecen ada. Tapi bisakah sihirku menang? Tidak. Menjadi sihirku tidak akan pernah menang. Kalau awak berlindung ke siapa? Ke Allah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir itu dari manapun dia datang. Dalam Al-Quran. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir itu dari manapun datang. Maka minta berlindung wak
Nafasat, ta di siko dikecek orang muannas, perempuan, wanita-wanita. Tapi sebagian ulama mengatakan ta di siko bukan menunjukkan perempuan, tapi isim mubalaghah. Isim mubalaghah tu memang itu karajo orang tu. Memang itu karajonya. Memang tukang sihir, memang profesinya. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam hadis Ahmad, hadis At-Tirmidzi, pernah beliau terkena sihir. Tapi tujuannya sihir yang mengenai Nabi, berarti Nabi itu lemah? Tidak. Ada istilahnya maqasidus syar'iyyah, maksud tujuan dari sebuah syariat. Ya kan? Nabi ku kacontoh. Tapi Nabi barangkali karena ya sekali itunya. Sama seperti Nabi talalok subuh kan pernah. Akhirnya di qada. Kalau ndak pernah lah Nabi talalok, tentu ndak tahu aja qada gini dah. Umatku palalok. Nabi ndak pernah talalok. Baca hukumnya. Tentulah kafir ya. Kafir ndak salat. Batu. Ya lewat waktunya. Ya wak talalok. Ya ndak ada hukum dalam Islam talalok dah. Untung Nabi pernah sekali tak kalau subuh. Sehingga itu sebagai ada tujuan tertentu untuk umat. Mari itu kejadian kok. Nabi pernah terkena, pernah sekali. As-sihir yang dia pun orang ke beliau. Mungkin awak pernah merasukan. Kalau pernah merasukan itu berarti kena sihir. Seolah-olah mengerjakan sesuatu. Tapi tidak dah. Wak serang raya-raya ni. Bentuklah sudah bau luak. Rasanya lapai kau saji. Pasti ada kau saji. Nah itu. Panganan yang kau saji. Kau saji ada nanti boleh. Bentuklah sudah bau luak. Seolah-olah telah melakukan sesuatu. Kalau Nabi waktu itu. Seolah-olah lah datang ke rumah istri beliau. Rupanya beliau datang ke rumah istri beliau. Itu kan sihir, ruqyah salah. Tak perlu bawa tukang ruqyah, nak baca sesurik kau. Kalau tunjuan suriknya. Lalu datang dua malaikat. Yang satu duduk di kepala, yang satu duduk di kaki. Kecik Nabi. Yang di kepala bertanya, ada apa yang terjadi dengan orang ini? Nabi mendengar percakapan itu. Kecik malaikat dan di kaki, nyokane sihir. Sia yang menyihirnya. Namanya Labid bin A'sam. Sia tu orang Yahudi. Di mana diletaknya sihirnya? Di bawah sebuah batu besar. Dalam sumur Zirwan. Itu nyampai malaikat boleh. Punya magih tahu biasanya. Magih tahu. Lalu disuruh dia Nabi sahabat menggali sumur tadi. Dan beliau sebelumnya telah bermimpi melihat sumur itu, sumur Zirwan itu. Airnya merah bentuk darah. Kemudian di situ ada pelepah kurma yang seperti kepala-kepala syaitan. Digali di bawah batu bersobok. Ada 11 ikatan sabalik kabeh. 11 ikatan. Datang malaikat Jibril membawa wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat yang dibaca oleh Nabi lapih cie ikatan. Ini kan sabalik. Al-Falaq barang 5, An-Nas 6, berarti sabalik. Selesai membaca surah An-Nas, lapih seluruh ikatan. Sia yang menyihirnya kok, Nabi tidak mau tahu. Bahkan ditanya dek sahabat, dicari orangnya, tidak usah. Maksudnya dibalik, cari orang tu aja. Kan biasa orang. Kalau awak dia non orang, cari orang aja.
Kan lo teman-teman dekat kan. Sampai malu anu ni cuba je. Kok pakai na rai cuba lo ko turi orang tu. Cari lo lawannya ko enak. Jawab Nabi, ko ilmu jawab. Biarlah hamba yang dizalimi orang. Dan aku tidak akan pernah menzalimi siapapun. Ko nan tazkiyatun nafsnya Pak. Nan awak ni nanya orang biarlah. Tapi nan kam nanya ambo kam nanya orang yo indak dah. Tu kaji awak. Salah satu ni. Biarlah awak dinaya orang. Tapi awak kam membalih meniaya orang yo indak dah. Tu kaji alihnya. Sampai ke situ lah putih kaji. Seperti Nabi Daud kan. Kalau Nabi Muhammad kalau cok dengan cerita. Nabi Daud dicaci makinya dulu. Orang tak tahu nyorajor, nyamar. Ani yang Nabi Daud kan. Ndak balehnya dah. Sehingga pengawal yang pendamping Nabi Daud kau ngecek, "Banda engkau baleh wahai raja. Atiko bantu cerek." Cik Nabi Daud. Isi cerek itu keluar aja. Isi hati orang tu sampah. Jadinya mengeluarkan sampah dari hatinya. Kalau ambo keluar lo tu sama lo ambo jenya. Sampah lo isi hati ambo. Itulah kira-kira. Jadi orang kalau ngecek buruk kawa karena situ nya mengeluarkan sampah. Tu ke satu lo jadi sampah sama jenya. Kesama lo aja sama-sama sampah wak jadinya jenyo. Tidak, tentu saja awak tidak mau dah. Nabi tidak mau itu. Dan tidak pernah beliau cari orang tu sampai beliau meninggal. Dan tidak pernah lo beliau tahu bantu orang tu. Nan mau orang nak kira-kira tu. Dia awak kau cari tu. Cuma ada orang menyihir awak. Tahu namono. Bacari tu mak. Minimal ndak nak kembali. Wah bantu orang nan. Bacari. Nabi ndak mau mencari dan ndak lo mau tahu. Dan ndak pernah tahu sampai beliau meninggal bantu orang tu. Dari mana orangku menyihir Nabi? Ternyata kan Nabi punya pembantu orang Yahudi sekarang. Kan ada pembantu orang Yahudi. Didakei dek orang Yahudi yang ular-ular berbisa tadi itu. Yang orang Yahudi je Nabi ko ndak mau awalnya, tapi dek didatangi tarui, dibujuk tarui ikut semacam. Akhirnya tergoda aja. Diambilnya rambut Nabi. Jo sisir. Tapi patahan sisir itu. Patahan sisir. Adiknya tinggal di rumah Nabi yang menyisir rambut Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi lah. Rambut Nabi nan tinggal di sikit-sikit itu jambianya. Dari situ nyu menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau awak baca surah ko jauh awak dari sihir. Jangan takutlah. Pi baca tarikh ko. Tidak ada yang bisa menyihir dan tidak akan pernah menang sihir itu. Dan tidak ada yang lebih sempurna dariku. Makanya Nabi SAW ketika beliau sakit dibaca oleh Aisyah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiupkan disapuan ke badan. Maksudnya Nabi kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali ditiupkan ke tangan disapuan ke badan. Dari masa tiba mental beliau. Tapi itu tadi yakin Allah hanya Allah yang bisa melindungi, yakin pertolongan Allah tu dekat. Kulan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan hasid, orang yang hasad, dengki, idza hasad, jika dia telah dengki. Hasad ko
arti hasad itu sendiri. Tidak senang dengan nikmat yang didapat dan orang. Tidak senang orang tu senang. Itu namanya hasad. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang ya. Orang senangnya dan susah. Itu berarti ada hasad. Kalau orang mengalih itu, wak kalih wak sama, menjual sama, kualitas sama. Pirami orang ke, antun celalik mata celak kan. Itu kena penyakit tu. Lalu ada muncul, kau pasti layambu-ambuih no ko. Kalau ada lagi sirak no kakadai wak ko. Kalau ada lo ko. Itu berarti kena penyakit. Penyakit hasad. Tapi sampai di situ sebenarnya wa'ala dah. Hasad baru. Kejahatan hasid. Iza hasad. Apabila dia telah dengki arti maksudnya. Tidak sekedar di hati lah dalam bentuk perbuatan ibunya. Kok ba kacaru. Kada orang ulangang. Kalau tiba di pegawai, anak kau rumah masuk. Nyolah jadi pimpinan. Mangka setiap aja lah. Awak lah lama suka. Yang ke orang dipromosikan jadi pimpinan lah. Ini baru langsung promosikan jadi pimpinan. Datang hasad tu. Kalau orang kan tu tahu no kawan-kawan hasad jindak. Kalau orang tak ada hasad, Pak, orang baru tiba kan. Dia alhamdulillah. Baru tiba lah jadi pimpinan dia. Ya Allah senang nak kami. Tak celelek-celelek mata dah. Atau kadang orang rami kan. Dia baru buka rami dah. Datangnya alhamdulillah hari rami ya. Dia Yowana Rasaki. Ambo celelek orang rami kadang. Senang lah ti ambo. Itu yang tak ada hasad di hati dia. Tapi kalau ada orang menggerinyi-gerinyi, lagi seketik-seketik banyak namanya. Berlindung wak ke Allah. Tapi dari orang dengan mode itu. Ada namanya dalam hasad ko ghibtah. Ghibtah ko keinginan mendapat seperti orang, tapi tidak ingin itu hilang dari orang tu. Itu tidak ada. Ada dua ya. Dua hal yang boleh wa iri yang seperti itu. Seorang kaya yang menginfakkan hartanya. Ya Allah, kau dapat ambo yo barato lo modeinyo. Ambo infak lo ambo. Tapi tidak ada keinginan Pak Haji itu miskin sudah tu, tidak ada dah. Tetap Pak Haji itu biarlah tetap jadi orang kaya. Nah, ingin lo kaya. Atau orang yang berilmu, yang dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan, boleh wa iri. Kok dapat awak ilmu lo itu, awak lo majan leh. Tapi tanpa berharap hilang ilmu dari orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tak boleh tu, wah ingin dapat nanti orang tu dan nanti orang tu hilang, itu tidak boleh. Tuntung pindah anunya kamu dan nyo langang sudah tu. Itu tidak boleh. Kok dapat kadai wak sarami nyolo. Dan itu kadainya tetap rami. Itu tidak ada. Tapi kalau lah ada keinginan kada orang nang kalangan, nama orang nang kajatuh, kola wayo namanya. Lah sampai tingkat yang kejahatan. Maka berlindung wak ke Allah. Berlindung wak ke Allah. Tahu jong kajiwa seketik. Berlindung ke Allah di surah Al-Falaq ko barakali wak berlindung. Sakalinya. Yang mohon yang berlindungnya bara buah dan wak minta ke Allah. Bara perlindungan yang wak minta ke Allah. Berlindungnya ke Allah sekalinya. Tapi perlindungan yang wak minta sampai kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan orang yang dengki.
Celik surah An-Nas. Berlindung ke Allah barakali. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Berarti berapa kali? 3 kali. Yang diminta minta perlindungan berapa? Cie. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dari kejahatan waswas. Atau waswas bisikan buruk. Kalau ilham bisikan baik. Waswas bisikan buruk namanya. Dari sia di si khannas. Sia khannas kok. Fala uqsimu bil khunnas. Bintang disebut juga dengan khunnas. Atau kalau ada matahari, ada cahaya bulannya hilang bulan kok. Matahari bintang kok, kan tak? Tapi tidak ada matahari, nampaknya. Tapi bintang tu ada enggak? Tengah hari itu ada enggak bintang? Cuman ditutupi cahaya matahari. Tapi kalau matahari lah tenggelam, nampaknya. Khannas di sikoko adalah yang timbul dan yang tenggelam. Dari siapa? Setan. Dari setan. Kalau ingin ya Allah, mandoknya, hilangnya. Tapi kalau lalu po ya Allah, dibisikannya balik. Kejahatan bisikan buruk di hati. Kan banyak bisikan negatif ke hati wak. Barakali wak minta lindung ke Allah 3. Dan diminta cie. Untuk yang nampak, kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan randengki, sekali cukup minta ke Allah. Allah lindungi. Tapi dari kejahatan batin, nan dari diri awak, tadi kan ada dari luar sadanya dah. Kejahatan yang datang dari luar cukup sekali minta perlindungan ke Allah. Tapi kalau kejahatan yang datang dari diri awak sendiri, dari hati awak seorang, 3 kali awak berlindung ke Allah. Berarti menunjuk anak kejahatan yang datang dari hati jauh lebih bahaya dari yang datang dari luar. Iri, dengki, pemarah, tidak bersyukur, tidak merasa cukup, sakit hati, dendam dalam hati wak kau, kunan lebih bahaya. Kunan lebih bahaya. Aku nan kawak takutan hati yang bawa kau baalah kau. Jangan hati orang celik hati awak kau nan kawak periso. Maka intinya apa ibu? Perhatianlah hati awak. 3 kali awak berlindung ke Allah. Kalau bisa ulang-ulang doa perlindungan tu 3 kali. Apalagi perlindungan masalah kejahatan hati. Apalagi awak dangki celik orang, capek minta ampun ke Allah. Sakit san celik hati celik orang. Itu agak 3 kali mohon ampunnya ke Allah. Tak mau sekali itu dah. Karena itu lebih baik penyakitnya. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.